Halo, kembali lagi dengan saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas salah satu saham FMCG yang bernama Unilever. Dan kalau kita tahu bahwa Unilever ini adalah salah satu saham yang keluar duluan nih laporan tahunannya. Jadi kita bisa bahas segera gitu ya. Dan ini adalah laporan tahunan untuk tahun 2020, bagaimana performa saham Unilever ini dan bagaimana sih strategi investasi yang cocok untuk saham Unilever ini. Kita akan membahasnya sebentar lagi gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya karena kita akan bahas berbagai saham pada video-video berikutnya. Apalagi sebentar lagi sudah mulai berkeluaran untuk laporan keuangan tahun 2020. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai dari rasio analisis, dan rasio analisis yang pertama adalah mengenai growth-nya nih. Dan kalau kita lihat untuk asetnya sendiri, saham Unilever ini meningkat ya untuk nilai asetnya, sedangkan untuk total debt-nya juga cukup naik. Untuk total equity-nya dia sih cenderung konsisten ya, konstan. Dan untuk performa seperti ini ya, selama asetnya bertumbuh sih, saya sendiri cukup nyaman dengan kondisi ini. Kita akan memberikan lampu hijau. Kemudian untuk utangnya, kita akan analisa lebih dalam mengenai utangnya. Jadi kan utang ada dua jenis nih, ada utang jangka panjang maupun jangka pendek. Dan kalau kita lihat, meskipun utangnya cukup banyak ya di 15,3 jadi 15,5 gitu ya triliun di tahun 2020, sebenarnya utang jangka panjangnya nggak sebanyak itu. Utang jangka panjangnya tuh hanya di 2,3, turun bahkan jadi 2,2 di Desember 2020, dan ini merupakan angka yang cukup kecil ya dibandingkan keseluruhan utangnya. Dan kalau kita lihat bahwa ternyata utangnya ini lebih banyak disusun oleh utang jangka pendek gitu ya, bukan utang jangka panjang. Padahal kan utang yang mengandung beban biaya bunga adalah utang jangka panjang. Jadi meskipun utangnya cukup banyak, tapi utang jangka panjang yang membawa beban bunga ini sebenarnya nggak terlalu gede. Jadi kita akan memberikan lampu hijau di sini. Next, sekarang kita masuk ke perbandingan utang terhadap aset maupun ekuitasnya. Kalau kita lihat debt to equity rasionya, perbandingan utang terhadap ekuitasnya di angka yang meningkat ya dari tahun ke tahun tuh. Terus naiknya dari 2,9 jadi 3,16. Padahal kalau kita tipenya konvensional gitu ya, saya sih lebih cenderung konvensional, inginnya sih utang di angka di bawah nilai 1. Sedangkan kalau kita lihat utangnya tadi, seperti yang kita sudah ketahui bahwa utang jangka panjangnya itu cukup sedikit gitu ya, dan dibandingkan asetnya cuma 11%-an. Jadi di sini walaupun debt to equity rasionya tinggi gitu ya, tapi itu bukan berdasarkan utang jangka panjang. Dan mungkin ini sedikit informasi ya buat teman-teman khusus untuk FMCG. Jadi biasanya perusahaan FMCG ini punya kelebihan sendiri nih. Jadi kalau teman-teman beli produk consumer good ya, kayak sampo gitu ya, itu kan pasti begitu produknya dibeli langsung dibayar, cashnya itu benar-benar sangat cepat gitu ya diterima oleh penjual. Sedangkan mereka sendiri kalau ukurannya sudah cukup besar, mereka bisa menunda pembayaran ke supplier beberapa periode sebelum akhirnya harus dibayarkan. Dan kita bisa tahu bahwa periode dia mendapatkan uang dari konsumernya bisa jadi lebih dulu daripada dia bayar ke suppliernya. Jadi utang yang besar ini mungkin utang jangka pendek karena menunggu pembayaran dari konsumen. Itu bisa saja terjadi pada special case di FMCG gitu ya. Namun kalau kita lihat di sini memang utangnya lebih banyak di utang jangka pendek, kita bisa kasih lampu hijau.
Kemudian, nah ini dampak dari FMCG yang bisa membayar ke supplier lebih lama daripada menerima uang dari konsumernya. Jadi dia nggak butuh duit banyak-banyak, nggak perlu nyimpen duit banyak-banyak, karena bayarnya ke supplier bisa belakangan, dapat duitnya bisa duluan. Jadi dia tinggal ambil, jual, dapat duit, baru dia bayar ke supplier. Ini membuat perusahaan ini mungkin membutuhkan sedikit cash untuk pembayaran yang utang jangka pendeknya gitu ya. Cash ratio ini kan adalah perbandingan antara uang kas yang dimiliki dengan utang jangka pendeknya. Sedangkan utang jangka pendeknya berarti dibayarkan dengan cara piutang. Dan di sini kalau kita lihat untuk aset turnover-nya memang sangat tinggi gitu ya. Asetnya di angka di atas 200-an meskipun trennya menurun. Tapi di sini masih di atas 200-an. Ini menunjukkan bahwa pergerakan yang sangat cepat dari produksi berdasarkan aset yang dimiliki. Dan kalau kita lihat secara objektif hanya dari gambar ini saja ya, maksudnya jadi kita nggak memperhatikan bahwa perusahaan ini di FMCG atau bukan gitu ya. Kita bisa kasih lampu kuning nih karena cash ratio-nya memang sangat rendah dan trennya menurun. Kemudian kalau kita bicara untuk revenue-nya, di sini kita memiliki grafik yang cukup stabil di 42 dan tren untuk annualize-nya terjadi tren yang meningkat ya. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, Unilever ini merupakan salah satu perusahaan yang cukup besar gitu ya. Jadi sangat expected bahwa pertumbuhannya ya cukup konsisten stabil. Namun tidak bisa sangat growing gitu ya. Ini merupakan performa yang masih cukup baik menurut saya. Dan untuk net profitnya sendiri mungkin bisa dilihat ada sedikit penurunan ya, dari 7,3 jadi 7,1, tapi ini masih dibilang stabil. Dan untuk net profit marginnya di angka 16-17%, sebenarnya ini masih cukup stabil juga. Karena nilainya hitungannya masih stabil, saya memberikan lampu hijau. Nah, ini yang paling menarik buat saya ya, karena di sini kan times interest earn adalah kemampuan perusahaan untuk membayarkan bunga utangnya dengan menggunakan keuntungannya. Jadi kan tadi debt to equity ratio-nya memang tinggi gitu ya, karena kebanyakan dari utang jangka pendek, sedangkan untuk utang jangka panjangnya dia bisa bayar sampai 43 tahun ini sih 37,9 ya. 38 lah, 38 kali lipat gitu ya. Padahal kita cuma butuh, kalau saya sih lebih nyaman kalau angkanya di atas 1. Dengan angka yang jauh di atas 1 ini sangat menarik. Sedangkan kalau kita lihat return on equity-nya, angkanya bahkan di atas 100% gitu ya. Jadi kalau teman-teman membeli sahamnya di harga book value-nya, teman-teman bisa dapat penghasilan jauh lebih besar daripada yang teman-teman investasikan gitu. Nah, cuman yang jadi masalah kan angka dari harga sahamnya ini tidak di angka book value-nya, di atasnya gitu ya. Dan di sini angkanya meningkat terus ya, 139 jadi 145. Di sini kita bisa kasih sangat tanda hijau. Dan terakhir untuk valuation-nya, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua pendekatan berdasarkan keuntungannya dibandingkan rata-rata per IHSG. Di sini harganya memang sudah kemahalan gitu ya. Harga wajarnya di 4.300 kalau kita berbicara soal keuntungannya ya. Namun kalau kita bicara tentang harganya dibandingkan book value biasanya, harganya bisa dibilang ini di angka masih diskon 9,8%. Jadi pada saat video ini dibuat harganya 7.150, itu bisa naik sampai 7.800. Tapi ini angka 9,8 ini sebenarnya masih angka yang terlalu mepet ya, apalagi kalau dibandingkan
kalau berdasarkan price to earning dia sebenarnya sudah kemahalan 38%. Jadi kalau saya sih bilangnya ini sudah di harga normalnya. Dan ini kita kasih tanda kuning. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kita analisis untuk growth-nya nih, kita bisa lihat bahwa asetnya bertumbuh. Iya, asetnya bertumbuh. Tadi kita lihat angkanya naik terus. Untuk ekuitasnya stabil, debt-nya juga stabil. Untuk liquidity, low debt to equity ratio dan long term debt-nya juga low. Sebenarnya debt to equity ratio-nya nggak low ya. Cenderung yang low itu long term debt-nya, tapi kita bisa kasih centang di sini. Kemudian untuk activity-nya high cash reserve, to be objektif kita nggak bisa kasih ini karena memang tadi cuma di angka bahkan di bawah 7% ya. Nah, kemudian profitability, wah ini yang benar-benar sangat bold, profitability-nya sangat besar gitu ya. Perusahaan ini sangat untung. Dan yang terakhir adalah valuation. Untuk harganya murah, enggak ya, tapi kita bisa bilang harganya medium. Jadi kita bisa kasih centang di sini. Nah, itu sedikit dari untuk rasionalisis. Bagaimana dengan strategi investasinya? Mari kita lanjut melihat kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangannya. Faktor internal maupun eksternalnya ya. Jadi untuk internalnya nih, untuk kelebihannya yang tadi kita lihat high profit ya, profitability dari return on equity-nya itu di atas 100%. Namun kekurangannya itu lagi-lagi adalah masalah price to earning, masalah harganya. Karena harganya tadi kalau dilihat sudah cukup mahal ya dibandingkan price to earning ratio dari rata-rata IHSG. Kemudian yang menjadi kesempatan faktor eksternalnya dari perusahaan ini adalah perbaikan ekonomi 2021. Karena kalau ekonomi membaik, otomatis kemampuan beli masyarakat meningkat dan pada akhirnya barang-barang yang dijual bisa meningkat dan revenue-nya pun meningkat gitu ya. Ini adalah kesempatan yang bisa diambil oleh semua perusahaan lah. Salah satunya Unilever secara spesifik di FMCG. Dan kemudian terakhir adalah tantangannya nih, adalah kompetitor ya. Ini kompetitor dan stagnansi. Stagnansi ini related to the size ya, berdasarkan ukuran perusahaan ini yang sudah cukup besar, sedangkan kompetitor ya standar lah ya untuk perusahaan-perusahaan yang baru yang mungkin punya inovasi yang lebih memakan segmen pasarnya. Jadi bagaimanakah keputusan saya untuk berinvestasi di saham ini? Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa ini adalah opini pribadi, dapat berubah berdasarkan perubahan data dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Dan di sini untuk skip, saya sendiri tidak akan men-skip saham ini karena secara fundamental dia banyak yang di checklist ya. Terus nih untuk short term trading nih. Untuk short term trading sih ini cukup oke ya. Karena dia memang masuk LQ45, sahamnya cukup liquid, sangat liquid bahkan. Jadi untuk teman-teman yang suka short term trading kan sukanya untuk saham-saham yang sifatnya liquid. Kalau saya sih saya suka ini. Lalu untuk wait for discount saya bisa bilang masih bisa, karena kalau harganya untuk sekarang memang masih cukup tinggi terutama untuk pairnya. Lalu untuk medium term hold saya akan bilang iya untuk medium term karena dia masih punya chance dari harga PBV-nya ya. Kemudian untuk return investing ini yang paling saya suka dari saham ini adalah return investing. Jadi mungkin kalau saya mengharapkan untuk memperoleh dividen ini sangat cocok karena dia memiliki keuntungan yang sangat tinggi, di atas 100% ROI-nya. Dan untuk capital gain investing saya belum bisa karena secara harga dia memang sudah di harga normalnya ya, dia sudah di harga normalnya kalau menurut saya. Jadi ini beberapa strategi yang bisa saya ambil untuk saham ini. Dan kalau teman-teman
punya pendapat lain atau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar bagaimana strategi investasi teman-teman untuk saham ini gitu ya. Dan sekali lagi kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan jangan lupa untuk subscribe karena akan ada saham-saham lain yang akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar. Oke, saya Irianto Petrus Binsardo, sampai jumpa di video berikutnya.